Hari ini kita masuk di bulan Mei tahun 2021. Tanpa terasa, sepertiga tahun sudah kita jalani. Sampai hari ini, apa saja yang sudah kita alami? Suka dan duka tentu mewarnai keseharian kita. Juga yang dialami bersama dengan keluarga. Ada sebuah pujian yang mau mengingatkan tentang perlunya menghadirkan sungai sukacita yang Tuhan akan berikan, di mana dalam suka dan duka kita bisa terus mengalir bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai persekutuan kita hari ini dengan bersama menyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujihu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan sudah begitu baik pada kita. Mari dengan penuh rasa syukur kita mau berdoa untuk mengucapkan syukur dan mengawali persekutuan hari ini. Kami bersyukur atas kesempatan dan berkat yang mengalir sampai hari ini, baik dalam suka maupun duka. Tuhan senantiasa hadir bersama dengan kami. Hari ini kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa syukur dan kerinduan untuk bersekutu secara pribadi maupun dengan orang-orang yang kami sayang.
Biarlah sukacitamu terus mengalir dalam hidup kami, dan sekarang kami siap untuk merasakan hadirat Tuhan memperbarui semangat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari saya ajak kita semua untuk mempersiapkan diri dengan bersama kita menyanyikan lagu Di Tengah Ombak dan Arus Pencobaan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasihnya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari di dalam persekutuan keluarga pada hari ini di awal bulan Mei 2021 kita akan bersama duduk diam untuk meminta Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam perjalanan hidup kami hingga memasuki bulan Mei di tahun ini, kami boleh bersama menikmati dinamika kehidupan. Tuhan sudah menganugerahkan orang-orang yang hadir menemani kami menjalani kehidupan ini. Biarlah Tuhan di momen yang berharga di persekutuan keluarga pada hari ini, kami mau bersama menikmatinya di dalam persekutuan yang indah. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh melengkapi kami dengan sukacita. Terlebih di waktu yang istimewa ini kami membutuhkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau menyapa kami, apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami dengar, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhususnya kami membutuhkan firman-Mu untuk melihat kembali perjalanan hidup kami yang sudah kami jalani hingga hari ini, sehingga kami selalu didapati sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang keempat, mulai dari ayat yang keempat sampai ke-9. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudari sekalian. Surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai ke-9. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bacaan dari surat Filipi kiranya dapat membangkitkan semangat bagi kita yang saat ini tengah mengalami pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jika kita ditanya, apa yang dicari Anda dalam kehidupan ini? Berapa usia kita sampai hari ini? 20 tahun? Atau masih belum mencapai 20 tahun? 30 tahun? Atau mungkin kita sudah berada di usia pensiun, di mana kita hanya tinggal menikmati masa-masa santai kita, masa-masa kosong kita dengan berbagai kegiatan yang kita sukai. Tapi bagaimana pencapaian hidup kita? Apa yang sudah kita cari dalam kehidupan hingga hari ini? Makan, minum, berupa nominal saat kita bekerja untuk menghargai, untuk mengapresiasi kerja keras kita, atau sejumlah nominal yang ada di dalam rekening bank kita atau deposito kita, atau kita mencari investasi demi masa depan agar anak-anak kita, keturunan kita tidak berkekurangan. Apa yang Anda cari di dalam kehidupan ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat saya merenungkan dari surah Filipi, kemudian saya bertanya kembali juga, apa sih yang dicari orang dalam kehidupan ini? Saya kaget karena membaca sebuah artikel yang menyebutkan, itu adalah majalah internasional tahun 2020 ke atas, itu ternyata menjadi tahun dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Jadi majalah internasional ini mengatakan, statement di dalam
artikel itu oleh penulis mengatakan tahun 2020 dan 2020 ke atas itu akan menjadi tahun yang terus terjadi peningkatan stres tertinggi dialami oleh manusia. Bahkan cenderung semakin tinggi dan tingginya itu semakin bertambahnya sangat drastis. Walaupun itu berangkat dari penilaian apa yang sudah terjadi di tahun 2020 dan menjadi prediksi di tahun yang akan datang. Tapi memang suatu hal yang oleh para ahli menjadi hal yang bisa diprediksi karena sejarah, karena perjalanan hidup manusia. Angka penelitian itu juga memang menunjukkan bahwa manusia semakin maju, semakin berkembang pemikirannya. Manusia modern memang tidak lagi pusing dengan istilah makan dan minum. Kita sangat kaya, kita sangat berprestasi, kreatif untuk memikirkan makanan-makanan atau minuman alternatif selain makanan-makanan pokok waktu di zaman dulu yang menurut kita sangat sulit untuk diusahakan, terutama bagi negara-negara yang sangat minim dengan tanah untuk ditanami. Kemudian manusia modern tidak lagi pusing dengan pendidikan. Jika kita perhatikan, dulu kita membuat standar seorang yang bekerja paling minimal suatu pendidikan tertentu. Semakin maju kita akan semakin meningkat, dan orang semakin tidak berpikir untuk takut untuk menempuh pendidikan, karena pendidikan di zaman sekarang mudah untuk didapatkan dan relatif jauh lebih bisa terjangkau karena begitu banyak persaingan di dunia pendidikan untuk menawarkan, untuk memberikan pelayanan pendidikan, dan tentunya mereka bersaing dalam hal harga. Atau bahkan disebutkan bukan sekedar mencari harta lagi. Karena apa? Manusia modern saat ini, contoh saja, di saat kita mengenal media sosial, orang tidak lagi perlu bekerja susah payah, bekerja selama 8 jam sehari atau bekerja selama 1 minggu setiap hari. Kita cukup membuat konten tertentu, kemudian diupload di sebuah media sosial, dan rekening kita bertambah hanya karena banyaknya orang yang mengakses konten kita. Orang modern tidak terlalu fokus, tidak terlalu memikirkan mencari harta lagi. Karena itulah kita sudah bisa membuktikan dengan beberapa hal yang menunjukkan bahwa manusia modern tidak lagi memikirkan hal-hal kebutuhan-kebutuhan yang menurut kita kebutuhan dasar kita. Tapi yang menarik, tingkat depresi semakin tinggi. Bahkan usia muda sudah diberitakan lebih memilih mengakhiri hidup di saat mengalami tekanan hidup, di saat mengalami depresi yang tidak bisa diatasi olehnya. Tekanan hidup dan kekhawatiran menjadi masalah terbesar bagi manusia masa kini. Mungkin juga terjadi melanda di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang belum terjadi seringkali kita pikirkan terlalu banyak. Saya menyebut seperti momok buat kita. Sesuatu yang menakutkan dalam pikiran kita, padahal belum tentu itu terjadi. Kita belum tentu mengalami itu. Tetapi saat kita melihat, mengaitkan dengan peristiwa yang sudah pernah kita alami, atau saat ini kita sedang mengalami sesuatu peristiwa yang tidak enak, kemudian kita membayangkan sesuatu yang belum terjadi, dan muncul ketakutan, itu menjadi momok buat kita. Dan kita apalagi memberikan porsi yang sangat besar, fokus kepada ketakutan-ketakutan kita, kecemasan-kecemasan kita. Sehingga seorang akan semakin takut saat merasakan ketakutan itu melanda, sedangkan saat dia melihat ke sekelilingnya, mencari bantuan, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan pertolongan. Apalagi mereka tidak mau memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga rasa cemas, ketakutan, kekhawatiran itu semakin kuat mengikat, semakin menutupi pikiran jernih kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Paulus menuliskan di dalam surat Filipi itu memang awalnya ditujukan kepada jemaat di Filipi, tetapi oleh beberapa ahli kemudian diperbaiki, disortir, dan dijadikan satu dan tersanding di dalam Alkitab sampai kepada kita jemaat masa kini, tentunya juga menjadi pesan yang berharga buat kita.
Jemaat di Filipi pada saat itu memang sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mereka mengalami perpecahan, pergumulan berat, dan mereka harus mengalami tekanan-tekanan yang terjadi di sekitar mereka. Bahkan Paulus sendiri pun menyaksikan pergumulan berat pun sedang dia alami. Dia sedang di dalam kondisi yang tidak enak, di mana ia sedang diperhadapkan pada penderitaan dan kematian. Walaupun saat itu dia belum menerima keputusan kapan dia meninggal, kapan dia mengalami kematian. Tapi sesuatu yang jauh di depan sana, dia berhadapan dengan sebuah kematian. Paulus mengalami pergumulan yang berat. Dan ia punya banyak alasan untuk khawatir, takut, stres, bersedih hati. Namun Paulus menyaksikan hal itu tidak pernah terjadi dan tidak pernah dibiarkan Paulus menguasai hidupnya. Sebaliknya ia tetap kuat. Ia mengajar jemaat Filipi untuk senantiasa bersuka cita. Awal tadi bacaan kita di ayat keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sampai dia katakan lagi, sekali lagi, bersukacitalah. Dia menekankan kalimat bersukacita menjadi suatu pokok, menjadi suatu dasar yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengatakan dengan nyata, dengan menunjukkan dengan jelas, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi bukan bersukacita atas dasar tawaran dunia, atas dasar tawaran orang-orang di sekitar kita, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan jemaat diminta untuk tidak fokus pada keadaan yang sedang menimpa mereka, ataupun yang fokus pada keadaan yang diperhadapkan di depan mata mereka. Walaupun mungkin mereka mendengar beberapa hal yang membuat mereka khawatir yang jauh belum tentu terjadi, mereka diminta untuk tidak fokus kepada hal-hal tersebut. Dan mereka diminta, jika saat mereka tidak fokus pada ketakutan-ketakutan itu, mereka diharapkan untuk tidak memiliki kecemasan, ketakutan, tidak memberi porsi yang besar kepada rasa cemas dan takut itu melanda dalam hidup mereka. Memang patut diakui, kecemasan, ketakutan tanpa bisa dikompromi, tiba-tiba seperti angin melanda dalam hidup kita. Terbersit dalam pikiran kita rasa cemas, terbersit dalam pikiran kita rasa takut. Tapi Paulus mengingatkan, di saat kita tidak memfokuskan dalam persoalan, tidak memfokuskan memberi porsi yang lebih besar lagi pada rasa takut itu, Paulus mau mengingatkan, lebih baik belilah porsi yang besar kepada hal-hal yang baik, yang sedap didengar, dan semua yang suci, semua yang benar. Di mana artinya semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Jemaat yang hidup di zaman now, di mana modernitas sudah menawarkan kemudahan buat kita. Kita tidak perlu tiap hari membawa Alkitab yang tebal, tidak perlu membawa Alkitab yang begitu besar untuk mengingatkan kepada kita. Mungkin kita saat berpergian hanya membawa tas kecil dan hanya membawa gadget kita. Kita bisa membuka gadget kita daripada mengakses media sosial yang lebih cenderung menawarkan kepada kita kekhawatiran. Lebih baik kita buka untuk membuka Alkitab. Lebih baik kita membuka untuk membuka renungan-renungan. Lebih baik kita membukanya untuk mendengarkan lagu-lagu rohani yang mau menyaksikan betapa besarnya Tuhan kita, betapa ajaibnya Tuhan kita, yang mau mengingatkan kepada kita karya Tuhan yang tidak akan pernah habis bagi hidup manusia. Dimanapun kita bisa mendengarnya. Kita juga dipersiapkan dengan teknologi di mana kita tanpa mengganggu orang lain, kita bisa pakai headset kita untuk mendengarkan di setiap saat, kapanpun kita butuhkan. Sehingga untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu bukan suatu hal yang tidak mudah terjangkau, sesuatu hal yang sulit untuk dipikirkan. Kita bisa ikut ambil bagian merealisasikannya. Di saat kita mau mengizinkan porsi yang besar, Tuhan mau berbicara kepada kita dengan cara-cara yang sederhana yang tadi sudah saya katakan. Gunakan jari tangan kita, gunakan pikiran kita, gunakan telinga kita untuk mendengar sesuatu yang indah, untuk menyaksikan kebesaran nama Tuhan. Sehingga Tuhan dengan kasih-Nya,
Roh Kudus yang menolong kita, menyapa kita, dan kita bisa merasakan kembali kehadiran Tuhan yang memang setiap saat selalu ada buat kita. Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu situasi apa yang saat ini sedang melanda Bapak Ibu Saudari sekalian. Pasanglah pendengaran kita kepada Tuhan. Janganlah lengah. Sekali lagi, janganlah berikan porsi yang besar untuk ketakutan-ketakutan kita. Apalagi bagi kita yang hidup dengan masa lalu yang membuat kita merasa kita sudah melakukan kesalahan, kita sudah menyakiti hati Tuhan, atau menyakiti banyak orang. Kita sudah mendapatkan porsi tempat di mana orang yang tidak bisa dipercaya. Janganlah putus asa. Duduklah diam. Nikmati bersama relasi bersama dengan Tuhan. Tuhan masih mengasihi Anda. Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan sudah bangkit buat kita. Dia bukan memori yang terjadi sudah lampau, tetapi memori dan kenangan indah dan yang akan selalu kita nikmati setiap hari, yang akan selalu hadir bersama dengan kita. Engkau layak di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Biarlah nikmati sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biar segala ketakutan kita mau mengisinya dengan nama dan kebesaran nama Tuhan. Kemudian kita melangkahkan hidup kita, melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang menurut kita sudah pernah kita lakukan salah, janganlah ulangi. Kita lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Carilah kebenaran Tuhan. Itu sesuatu hal yang sering kita dengar melalui firman, melalui khotbah, melalui renungan. Dimanapun kebaktian minimal kita dengarkan, perhatikan betul apa yang Tuhan kehendaki di dalam kebenarannya untuk kita lakukan. Nikmatin, kalau kita mencari damai, kepada Tuhanlah kita mendapatkan. Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menyapa kita, mengingatkan lagi di saat kita sibuk mencari kedamaian, dikala kita sibuk untuk mencari ketenangan. Ternyata ada Tuhan Yesus yang setiap saat hadir dan setia untuk menemani kita, untuk hadir mengisi dan memenuhi segala keruang di dalam kehidupan kita. Ibu Selvi, saya mau bertanya, apa cara yang Ibu lakukan di saat rasa takut melanda kehidupan Ibu? Tentunya sebagai manusia tidak pernah terlepas rasa takut ya. Bahkan anak-anak kecil pun kita tahu mereka sejak kecil sudah mengenal istilah takut. Padahal dari mama papanya tidak mengajarkan ya untuk takut. Bahkan kita lebih sering mengajarkan mereka untuk berani. Tapi rasa takut tanpa bisa dikompromi muncul di dalam pikiran kita. Bu Selvi gimana? Ada tips apa atau cara apa yang pernah Bu Selvi lakukan di saat takut itu melanda hidup Ibu ataupun keluarga Ibu dan Ibu Selvi memberikan masukan buat mereka? Ya, kita harus fokus kepada Tuhan, membaca firman dan berdoa, itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu yang saya lakukan. Bu Selvi suka dengar lagu rohani? Suka. Sangat manjur ya Bu ya? Oh iya, iya, betul. Kita mungkin bisa ambil waktu ya Bu Selvi. Iya, jadi rasa takut kita hilang. Cari hiburan yang mahal-mahal. Iya, ya. betul, Kadang kita betul. berpikir, aku lagi cemas, lagi pikirannya banyak, mau cari hiburan, pergi kemana? Gitu. Iya. Dengan kita buka HP ya Bu Selvi. Iya, di betul. YouTube banyak, Benar, di beberapa online juga menyediakan ya. Kita. Atau mungkin kalau kita yang suka bernyanyi, ambil alat musik ya Bu Selvi, kita nyanyi. Kita juga banyak buku-buku pujian gitu ya. Iya, Karena betul. lagu-lagu rohani itu adalah lagu-lagu yang juga mau membagikan kesaksian hidup ya. Betul, iya. Yesus, dan itu bisa mengingatkan kepada kita keberadaan Tuhan Yesus yang setia, yang selalu hadir menemani kita. Iya, betul. Kemudian kalau yang pernah saya lakukan, Bapak Ibu Saudari, saat takut itu melanda, mungkin hati kita penuh sesak gitu ya. Kita rasanya pikiran kita buntu, mau berpikir jernih pun tidak bisa. Itu memang wajar, sesuatu yang pasti akan ada di saat takut itu melanda dalam pikiran kita. Tetapi yang sering saya lakukan itu, dan saya sering pernah membagikan juga ke beberapa ibu-ibu di KTB,
tariklah nafas panjang gitu ya, terus kemudian kita buang, tapi sambil mengingat terus di dalam pikiran Tuhan Yesus. Kita akan diingatkan lagi bahwa ada damai sejahtera yang Tuhan akan berikan. Dan memang suatu hal yang luar biasa dalam hitungan detik, rasa takut itu mulai terkikis. Karena nama Tuhan Yesus saja yang sudah berkuasa. Apalagi kalau benar-benar kita mau mengizinkan Tuhan Yesus bekerja, kuasanya jauh lebih besar, lebih dahsyat yang akan kita rasakan. Iya, betul. Begitu ya Bu Betul, Selvi, betul. ya? Kita bisa saling berbagi, saling menguatkan, terutama buat keluarga kita nggak bisa saling acuh jika memang kita dapatin ada anggota keluarga kita, orang yang kita kenal sekalipun, jika kita tahu mereka punya pergumulan, kita saling mengingatkan. Dengan kalimat sederhana, ada Tuhan Yesus beserta. Itu sudah menjadi kayak kalimat kalau orang mau main sulap, abrakadabra, ada Tuhan Yesus beserta. Itu menjadi kalimat luar biasa yang mau membangkitkan lagi pengharapan kita. Mari Bu Selvi, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudari sekalian yang ada di rumah, dimanapun berada, di dalam persekutuan keluarga pada hari ini, saya ingin mendoakan apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudari sekalian. Apapun yang menjadi ketakutan Bapak Ibu Saudari sekalian saat ini, janganlah ragu, janganlah takut kembali, duduklah diam, ambillah waktu bersama menikmati, doalah, panggil nama Tuhan Yesus. Tidak perlu berlama-lama, Tuhan Yesus setiap saat adil, tinggal kita, maukah kita mau melihat, mau mengarahkan hati kita untuk melihat Tuhan Yesus. Saya akan berdoa, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudari sekalian. Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kepada saya, jawablah, katakan di hadapan Tuhan. Saya ingin mendukung doa bagi kalian yang ada di rumah bersama dengan Bu Selvi. Saya akan berdoa di sini. Mari Bapak Ibu Saudari, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau telah bangkit. Kebangkitan-Mu bukan semata karena anugerah Tuhan atas kesetiaan-Mu untuk tetap taat kepada Bapa di surga, tapi kebangkitan-Mu juga menjadi anugerah yang diberikan bagi kami, menjadi pengharapan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki kekuatan, kami boleh memiliki iman, bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang benar-benar setia, Tuhan Yesus yang berkomitmen, Tuhan Yesus yang mau selalu hadir, berjuang bersama kami. Biarlah Tuhan Yesus di dalam kebangkitan-Mu itu boleh ada dan boleh tinggal di dalam kehidupan kami. Ingatkan kami Tuhan, di saat kami mengalami pergumulan, muncul rasa takut di dalam pikiran kami. Bahkan yang terburuk kami saat kami melakukan kesalahan, kami terjatuh di dalam kesalahan kami sendiri, kami merasakan ketidaklayakan untuk mendapatkan pengampunan. Sehingga seringkali kami merasakan takut dan kami seringkali berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak akan mengasihi kami lagi. Tolonglah kami Tuhan, peluklah kami, peganglah tangan kami. Meskipun kami tahu kami tidak layak, tetapi oleh karena kebangkitan-Mu, karena kasih-Mu lah yang melayakkan kami. Engkau-lah yang lebih dulu mengulurkan tangan buat kami. Kami ingin menyambut uluran tangan-Mu dan kami mau bangkit bersama, berjalan bersama, mengatasi setiap rasa takut yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami mau berdoa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan berkuasa, Engkau yang akan memberikan pemulihan kepada kami. Inilah doa sembahyang kami serahkan persekutuan keluarga kami pada hari ini, kiranya menjadi berkat, menjadi saluran berkat juga bagi orang-orang yang ada di sekitar hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sangat dekat dengan hidup orang-orang yang selalu mencari dan mengandalkannya. Untuk itulah, apapun yang sedang kita alami hari ini, bukan alasan yang membuat kita takut dan putus asa. Mari kita tutup persekutuan hari ini dengan menyatukan tekad, dengan menyanyikan lagu "Kala Ku Cari Damai".
ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang